Dibegal sampai kena luka sayatan saat jualan madu keliling. Minta pertolongan ke rumah sakit tapi ditolak karena tak punya KTP. Jadi saya sekarang tanggung jawab, Nanti kita investigatif, apapun ya bagi saya, rakyat kecil harus dilayani. Dan gubernur sudah buat surat edaran ke seluruh rumah sakit bahwa tidak boleh ada pasien yang tidak terlayani. Kalau dia punya BPJS maka pakai BPJS. Kalau tidak punya BPJS dilayani, kemudian tagihannya nanti dikirim ke Dinas Kesehatan Provinsi. Karena di Dinas Kesehatan Provinsi sudah ada pot anggaran untuk membantu masyarakat yang tidak punya BPJS. Jadi kalau kemudian benar tidak dilayani, berarti direktur rumah sakitnya itu mengabaikan surat gubernur. Dan kita akan berikan sanksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baraya, ada informasi yaitu warga Baduy menjadi korban pembegalan di daerah Jakarta ketika saudara Revan ini berjualan madu. Kemudian beliau meminta tolong untuk berobat ke rumah sakit. Akan tetapi sungguh sangat mengecewakan, pihak rumah sakit menolak Revan untuk berobat. Bagaimana kejadiannya? Mari kita simak video berikut. Dibegal sampai kena luka sayatan saat jualan madu keliling. Minta pertolongan ke rumah sakit tapi ditolak karena tak punya KTP. Ini dialami Revan, anak usia 16 tahun saat sedang jalan kaki berjualan seorang diri hingga dijamret 4 orang bersenjata sekitar jam 3 dini hari. Sempat mencari pertolongan ke rumah sakit tapi berkendala administrasi karena tak memiliki KTP. Bukankah wajar anak berusia 16 tahun belum memiliki KTP? Revan akhirnya ngaku jalan kaki selama 5 jam untuk menemui kenalannya. Uang 3 juta hasil jualan dan HP pinjaman dirampas. Sebenarnya keadilan untuk siapa? Bukankah dalam kondisi darurat rumah sakit mesti tangani terlebih dulu? Gimana menurut kalian? Harusnya pihak rumah sakit menolong terlebih dahulu Revan. Tidak usah melihat KTP, bahasa, dan apapun. Lihat kondisi Revan ini, lihat kondisi badannya. Apakah dia berbohong atau tidak. Kecuali Revan ini kondisi badannya tidak terluka, bolehlah rumah sakit mungkin mempertanyakan KTP dan ini itunya untuk alat administrasi. Akan tetapi Revan ini kan korban pembegalan, tubuhnya sedang terluka. Tapi kenapa harus ditolak? Bukankah mengutamakan pertolongan itu lebih utama daripada administrasi? Jangankan untuk membayar rumah sakit, untuk membayar kereta Wus saja, Pak Presiden Prabowo siap untuk membantu membayarnya, apalagi sekedar untuk membayar biaya rumah sakit. Jadi saya sekarang tanggung jawab, Wus itu semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi enggak, hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation. Ada yang menyarankan, tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan, semua kereta api kita, pemerintah subsidi 60%, rakyat bayar 20%. Itu tadi pernyataan Bapak Presiden Prabowo. Untuk Wus saja yang biayanya mencapai triliunan rupiah, beliau sanggup untuk membayarnya, melunasinya. Apalagi ini untuk menolong nyawa manusia yang sedang membutuhkan pertolongan. Jadi kepada para pekerja rumah sakit, okelah bos-bos kalian mungkin menuntut agar supaya ada surat-surat administrasi. Tetapi kalian yang di lapangan, jangan menggunakan itu selalu. Tapi gunakanlah mata hati kalian. Jangan selalu menggunakan mata zohir. Gunakan mata hati kalian untuk melihat bagaimana orang yang datang ke rumah sakit itu mungkin dalam kondisi yang tangannya terluka, kakinya berdarah-darah, dan ini itu. Itu tidak harus dipertanyakan terlebih dahulu surat-surat administrasi. Itu jikapun itu dibutuhkan bisa nanti belakangan ditanyakan. Dan saya yakin Pak Presiden Prabowo tidak mungkin tinggal diam jika memang kalian membutuhkan hal itu. Jika kalian tinggal di Jawa Barat pun, jangankan oleh Pak Presiden Prabowo, jika kalian tinggal di Jawa Barat melakukan hal itu terhadap pasien-pasien kalian, tentu kalian akan didatangi oleh macan, oleh Siliwangi yang tidak ridho melihat rakyatnya diperlakukan seperti itu. Ini apalagi ini Jakarta, ini ibu kota Jakarta, pusatnya Indonesia. Tentu harus lebih bagus lagi pelayanan kalian terhadap warga negara yang dari Papua, yang dari Aceh, dan dari daerah manapun. Selama dia warga negara Indonesia, maka kalian berhak mengutamakan untuk menolongnya. Jangan mengacuhkannya. Sekarang setelah media sosial rame, barulah kalian sekarang ribut ini dan itu klarifikasi. Fakta dan datanya saudara Revan berjalan 5 jam untuk mencari kenalannya, mencari sahabatnya, untuk menyembuhkan lukanya. Teman-teman,
Sungguh ini memang sangat mengecewakan. Kita berharap tidak terulang kembali. Kita simak video berikut. Tidak benar ada penolakan dari rumah sakit. Saya secara khusus sudah memanggil kepala dinas. Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini mungkin bahasanya tidak ini, sehingga ada hambatan itu. Tetapi yang jelas tidak ada sama sekali larangan untuk rumah sakit. Bahkan kepala dinas kepala dinas Bu Ani sendiri akhirnya turun ke lapangan untuk mengecek itu. Jadi sama sekali itu nggak benar ya. Jadi rumah sakit yang dikunjungi itu bukan rumah sakit umum daerah milik Pemprov, Pak, yang pertama Ya kali. maupun milik Pemprov atau enggak, saya udah minta sama Bu Ani, udah semuanya tanggung jawab Pemda. Itu tadi klarifikasi dari Gubernur Jakarta, bahwasanya tidak ada penolakan, tetapi hanya ada salah pahaman karena masalah bahasa. Sekali lagi, kalau kita untuk memahami seseorang dari bahasa saja, padahal orang itu sedang dalam kesakitan, tentu kita bisa memahami dari zohirnya saja. Orang datang dalam kesakitan. Kenapa harus ditanyain itu dulu ya teman-teman? Kalau kita mau menolong seseorang yang sedang kena musibah di jalanan, apakah karena kita tidak mengerti bahasanya kita kemudian enggak jadi menolong? Tentu tidak seperti itu. Ketika ada orang yang kena musibah, mau agama apapun, mau suku apapun, mau bahasanya kita enggak mengerti atau enggak, ketika dia membutuhkan pertolongan, ya kita tolong. Apalagi ini sebuah lembaga rumah sakit di mana ada alat-alat di sana, alat-alat untuk menolong, P3K di sana komplit. Kenapa ini tidak dilakukan? Kalaulah petugas itu menservis dengan baik, tentu ini tidak akan ramai seramai seperti saat ini. Karena ini kenapa ini menjadi ramai? Ya karena itu ada kesalahan pelayanan dari pihak rumah sakit terhadap saudara Irfan. Teman-teman, bagaimana tanggapan warga Baduy ya, saudara kita ya yang melihat kondisi ini? Mari kita simak bagaimana tanggapan mereka. Tidak benar ada penolakan dari rumah sakit. Saya secara khusus sudah memanggil kepala dinas. Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini mungkin bahasanya tidak ini, sehingga ada hambatan itu. Pak Pramono, Bapak ini seorang gubernur, Pak. Masa iya nggak bisa mencerna kronologis di lapangan itu? Justru klarifikasi Bapak ini sangat menyakitkan, Pak, buat kami sebagai keturunan Banten, Pak. Asli. Hanya cuman permasalahannya terkendala dari segi bahasa berbeda. Nggak masuk di logika, Pak. Terus terang. Seharusnya pihak RS itu melihat kronologisnya. Kan terluka saudara kami itu. Karena ada penolakan dari pihak RS terkait. Saudara kami, Pak, dengan tangan terluka, berjalan kaki menemui keluarga kami. Di mana hati kalian itu? Manusia kalian itu. Justru klarifikasi dari mulut seorang gubernur menyakitkan betul bagi kami keluarga Banten. Tolong viralkan video ini, kawan. Biar nyampe ke gubernur DKI itu. Kayak mana rasa sakit kami ini sebagai keturunan Banten. Dengan mulut seorang gubernur itu. Bukannya membela kaum yang sedang terluka. Justru malah membela RS. Biadab. Di mana letak keadilan bangsa ini? Katanya sudah merdeka. Pak Prabowo, tolong tindak lanjuti perbuatan yang sangat tidak pantas keluar dari mulut gubernur itu. Aman ya. Ternyata nggak aman. Jakarta untuk anak-anak dan masyarakat yang tinggal di Jakarta. Kemarin hari Minggu, ada anak dari suku Baduy bernama Repan mengalami pembegalan di Jalan Pramuka. Tangan kirinya kena bacok, berdarah-darah, 3 juta uang yang dipunya diambil oleh pelaku. Madu dan kerajinan tangannya untuk dijual, untuk mencari nafkah itu diambil oleh pelaku. Yang miris adalah Repannya mencari pertolongan ke rumah sakit terdekat dan tidak ada yang menolongin. Perkara Repan tidak punya KTP. Mohon maaf nih, saudara-saudara kita yang di suku Baduy ini emang nggak punya KTP.
KTP. Akhirnya Repan harus jalan kaki dari Jalan Pramuka ke Tanjung Duren untuk mendapatkan pertolongan di rumah sakit tersebut. Miris banget, mau sampai kapan pembegalan yang terjadi di Jakarta ini menjadi momok yang menakutkan untuk masyarakat. Dan sampai kapan Jakarta tidak aman untuk anak-anak. Karena kasus Repan ini satu dari sekian banyak kasus yang terjadi di Jakarta. Kekerasan terhadap anak, penculikan terhadap anak, dan masih banyak hal yang lainnya. Tolong buat Bapak Pramono, Bang Dul, tolong ini diperhatikan. Dan buat Bapak Menteri Kesehatan kita, mau sampai kapan fasilitas rumah sakit atau rumah sakit yang ada di Indonesia ini memberikan pertolongan pertama kepada para korban itu melihat administrasinya dulu. Karena BPJS dan KTP bukan syarat untuk menyelamatkan nyawa. Ini benar-benar penghinaan ya. Penghinaan buat suku Pasundan pedalaman, yaitu suku Baduy, yang terdengarnya kurang enak di telinga. Yang katanya suku Baduy terkenal sakti, disegani di Indonesia ini, tapi ternyata ada yang berani, penjahat, yaitu begal-begal atau preman-preman yang membegal suku Baduy. Ya, buat suku Baduy atau Baduy luar, Baduy dalam, apa mungkin kita harus bertindak. Kalau memang polisi tidak bisa menangani, kita yang ketangani, kita bantai tuh orang-orang penjahat yang berkedok, yaitu begal-begal. Kita penggal kepalanya, kita habisin keluarganya, ya. Hukumnya membunuh begal halal, ya. Membunuh begal halal, maupun dia anak pejabat atau anak rakyat kecil berbuat kejahatan di NKRI, apa yang sudah melukai suku Baduy, ya kita bantai, kita cari semuanya. Berikut gabungan-gabungan begal itu, oke? Kalangan belaman. Baru. Ay nama lu keseradam nih ya. Posisi jelemana seberapa opatan jadi? Opatan jenengan melawan. Terus dari mana beda diri dia kemari kita ya mereka lain kurang berusaha gitu ngelawan begal gitu, namun karena cobaan gitu opat kurangnya kita itu pakai senjata pakai senjata tajamnya ngelawan kita carulit mereka begun karena di sepak dengan kita kalangan gitu. Berarti ngalabengnya jadi ya cuma kurang di kalian gitu. Supaya para sehat pak ya mau angkat kayak gue namanya penakut nama pun sabun bul kupus menyang kaulan herang kupus tunggal kupus nasang yang tunggal nungasta pilu buana bul kupus ngelun kamanggung gastang rumuhun menyan putih nitis wirik dupa sekar pengawasa sup kanu alus datang kanu lenyap sup marasa nusa sari titis waris nusa jati pun sabun amit ampunnya paralun agung nakawujud gusti nu maha suci jembarna kaparalun luhur sabudar awun kaibu agung karama agung kaibu anu nepmunguran karama antun temunggaran deheusna ka ibu ramanyuk jadi cukang lantaran urang gumelar di pawanangan nyanggakeun ieu sadaya sasaji sapuratina nampi sari namparasa pangasih ti ibu pertiwi bumi ageng bumi alit silokan ing pusaka diri kami kamanusa nu sarasa nu sasari titis waris nu sajati
Jadi itu ya tanggapan beberapa dari warga Baduy luar yang melihat kondisi saudaranya yang teraniaya. Sudah teraniaya oleh begal dan diacuhkan oleh pihak rumah sakit. Ini masalah penanganannya aja yang telat, lambat, dan ini sungguh sangat mengecewakan. Tapi alhamdulillah di Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi sudah mengurus, sudah mewanti-wanti ini semua. Karena kalau ini diantisipasi ya dari sejak awal, nah jika ada kejadian seperti ini tentu saja pihak rumah sakit tidak akan kebingungan karena sudah ada surat edaran dari gubernur yang akan mempertanggungjawabkan seluruh administrasi jika itu memang dibutuhkan. Nah, buat beli perban, mungkinnya buat beli obat merah ya seperti itu. Jika nanti mereka membutuhkan biaya karena sudah mengurusi warga Jawa Barat misalkan atau pasien lah kita sebut, karena sudah ada surat edaran dari gubernur, pihak rumah sakit juga tidak akan segan-segan untuk menolong orang yang terkena musibah tersebut. Nah, karena memang mungkin belum ada surat edaran, pihak pekerja rumah sakit yang ada di Jakarta mungkin kebingungan nanti yang akan tanggung jawab siapa. Mungkin mereka seperti itu karena menjadi penanganan mereka istilahnya saling lempar. Nanti kamu yang buat beli perbannya, kamu yang buat beli obat merahnya ini dan itu. Jadi mereka mungkin kebingungan karena sebelumnya tidak ada antisipasi dari pemerintah Jakarta seperti itu. Nah, alhamdulillah kalau di Jawa Barat kan sudah dibentuk nih buat antisipasinya. Jadi yang kerja di rumah sakit kalau ada pasien yang membutuhkan pertolongan ya mereka otomatis akan segera dilayani. Dan sebenarnya ini masalah berbicara tentang kemanusiaan. Kita aja yang bukan yang tidak bekerja di bidang pelayanan kesehatan, kalau ada orang yang jatuh membutuhkan pertolongan, tentu kita tidak akan melihat dulu kita bahasanya kita ngerti atau enggak, atau kita melihat agamanya apa atau sukunya apa. Tentu kita tidak akan melihat ke arah sana ya. Kita pasti akan menolong sekemampuan kita ya, semaksimal mungkin apa yang bisa kita tolong. Yang jelas jika kita ada orang yang membutuhkan pertolongan, jiwa kemanusiaan kita tentu saja akan segera bangkit untuk menolong orang tersebut. Tetapi ini pihak rumah sakit memang sudah mengabaikan permintaan pertolongan saudara Repan ini. Ya namanya saudara Repan ya. Istilahnya beliau ini masih tergolong anak-anak. Mungkin taunya rumah sakit itu adalah tempat minimal bisa mengobati pertolongan pertama lah minimal, memberikan perban atau apa ya seperti itu, atau dilayani ya, ditenangkan, diberi tempat duduk, dikasih air minum ya, hal-hal yang seperti itu ya untuk menenangkan orang yang sedang mendapatkan musibah seperti itu. Itulah teman-teman, semoga saudara Repan segera pulih kembali, sehat kembali, dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan semoga seluruh persalahannya, begalnya segera bisa ditangkap oleh pihak berwajib. Demikian video kali ini, mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nanti kita investigatif, apapun yang bagi saya rakyat kecil harus dilayani, dan gubernur sudah membuat surat edaran ke seluruh rumah sakit bahwa tidak boleh ada pasien yang tidak terlayani. Kalau dia